namanya, dengan pemikiran seperti itu, jarang orang lewat sini. iya. Ini dorm. Sampai di, tapi kita gak pernah duduk. Iya. Presiden pertama China ya. Ini dia. Kalau pagi-pagi suka ada yang tai chi. Dan Gak masuk sih guys. merchandise kampus. Anyway guys, Kita sudah sampai di ujung jalan yang kita bilang. iya, yang Jadi jalan kecil itu. di bagian kanan itu danau. Ini danau yang sering kita dudukin karena Dan kita liatin, karena paling dekat dengan dorm aku. again. Oke. Terus ini adalah belakangnya lapangan. Lapangan sepak bola. Yes, lapangan sepak bola. Nanti kita kasih, tapi dari sini bisa. Lapangan sepak bola, lapangan lari. Habis itu di sampingnya basketball sama volley kalau salah. Iya. Tapi dibandingkan basketball, aku jarang banget lihat orang main volley. Iya, mainly main basket. Jarang ada yang main volley. Jarangnya aku bisa bilang pakai banget. Soalnya setiap kita lewat kita gak pernah lihat orang main volley. Iya, Jangan-jangan mereka mainnya di luar kita lewat. iya. Tapi kita kan selalu lewat sini. Iya, soalnya ini kayak akses keluar yang paling sering kita pakai. Iya. Karena dari Dorm Evelyn. Enggak, karena ke MRT juga lebih Udah, dekat nggak dari apa-apa. sana. Nah, ini dia lapangan volleynya. Kosong kan, guys? Yang ini lumayan banyak yang lari. Yang ini kosong. Habis itu di depan ada lapangan basket. Selalu full Selalu full. sampai malam. Iya. Tiap pagi juga ada yang main. Iya. Soalnya dorm aku di samping itu doang kan. Tiap pagi selalu ada yang main bola. Gitu. Tapi satu yang dia nggak rame cuman kalau hujan. Tapi kalau hujan pun kadang suka ada 1-2 orang yang main. Tapi kalau di luar itu selalu full sih kebanyakan. Yes. Nah, kalau kita jalan terus nih, kita akan sampai ke pertigaan ini. Kalau kalian lihat gedung itu gedung dorm aku. Yang itu gedung Dorm Evelyn, sorry. Yang ini adalah lapangan basketnya. Yang kita mau kasih lihat adalah ke sini. Di sini pernah masuk ke vlog. Aku juga jalanan ini. Harusnya kita kan tiap hari di lewat sini. Vlog yang Shanghai kemarin, Day in Shanghai. Aku sebenarnya belum nonton selesai. Ah, jahat banget. Padahal itu ada di opening, guys. Itu ada di Aku cuma opening. tekan, habis itu aku like, habis itu aku baru nonton. Nanti ya aku nonton ya. Pantesan apa sih kayak Like-nya lebih banyak. enggak. Di situ jadi kan kalau kamu buka analisisnya ada durasi orang yang nonton gitu loh. Jadi Secara average. nanti ini malam gue nonton deh. Nah, ini akan sampai ke sini. Nah, ini adalah tempat yang kita sering duduki. Jadi di sepanjang jalan ini nih sampai ujung ke sana, di setiap berapa meter ada bangku-bangku tempat duduk gitu untuk kalian duduk, nikmatin hari, liatin danau, nikmatin cuaca. Lihat orang pacaran. Banyak banget guys yang pacaran di sini. Karena apa? Moto nggak bisa dibilang moto nggak sih itu? Terkenalnya Iya. isiannya banyak cewek cantik. Katanya Termasuk ya. kita. Kita juga cantik kok. Amin. Habis itu jadi katanya itu ai cai shita. Hua shita. Jadi cinta bermuara bener gak sih katanya? Dimulai di Huashita, which is our kampus. Nah di sini ada ini kehidupan kita. ATM doang ya, dia nggak ada FUU-nya. Kalau mau FUU-nya itu ada di depan Main gate main gate di bagian kanan, bener-bener di depan main gate banget. Habis itu, ini dia yang dari tadi kita omongin. Pas samping banknya itu ada tangga yang lumayan tinggi banget di sini. Ini kalau kamu naikin akan sampai di lapangan badminton sama basket yang harganya murah meriah. Harganya. Sejam 20 koi. Yes. Di atas jam 5 10 koi. 5 sore. Kalau kamu booknya jam 5 sampai jam 6 itu 10 koi doang. Oh, pantesan selalu rame. Iya, tapi hari Minggu mau jam berapapun tetap 20 koi. Itu Sheseng Cia ya? Iya. Kalau harga luar kayaknya 2 kali lipat. Kurang tahu sih. Karena biasanya Evelyn yang bookingin.
biasa. Besok kalian harus war guys. Iya, harus war. Jadi dia setiap jam 12 kalian bisa pesan untuk yang besok. Besoknya. Nah, jadi aku jam 11.59 itu udah di aplikasi. Udah pasang alarm Evelyn sekarang. Iya. Biasanya kita masuk jam 12 kamu udah langsung tekan harus bayar. Kamu lewat semenit. Kamu gagal guys. Gagal. Kalah war. Karena banyak banget yang suka main badminton di sini. Iya. Anyway, di sini ada dorm nomor 1. Nah, dorm 1 ini juga termasuk dorm baru. Oh iya. Fasilitasnya lebih baru daripada dorm aku. Jadi Tapi dorm aku dibandingkan dorm 3, kayaknya dorm 3 lebih bagus ya. Kayaknya dorm 2 ini sebenarnya lebih mahal daripada dorm 1 ini sebenarnya lebih mahal daripada dorm 2. Tapi aku lebih suka dorm aku karena di sini dia lebih baru, tapi lebih sempit guys ruangannya. Jadi beneran kalau kalian masuk itu bed, meja belajar, lemari di sini. Habis itu cuma bisa jalan gitu. Jalannya beneran untuk jalan doang. Tapi kalau di dorm aku sendiri itu masih bisa tidur. Gila, aku sering banget. Emang agak aneh sih, aku sering banget nongkrong di dormnya Evelyn karena di situ kayak kita bahkan di lantai mau tidur berdua berempat masih bisa guys. Beneran luas kalau Luas dorm aku, banget. antara satu bed dengan bed lain. Dan lemarinya lebih besar daripada bed ini. Yes. Jadi kalau kalian mau datang ke sini, aku rekomen Dorm 2. dia udah paling murah. Habis itu ruangannya paling besar. Oke, let's go. Jadi kalau yang dari ATM tadi kita lurus belok kiri itu akan sampai di perempatan ini. Gedung ini adalah gedung finance. Enggak, sini. Finance ini guys. Aku nunjuk yang ini. Oh, sorry, karena kalau di sini kayak di sini ya. Nunjuk yang ini gedung finance. Lalu yang ini gedung Sini. apa? Psikolog, Iya, psychology. Iya ya, psychology and cognitive science. Habis itu kalau kamu lihat tuh di lurus terus nih di sini itu ada another gate. Tapi ini adalah pintu keluar yang paling sering kita lewati. Karena dia paling dekat dengan MRT. Dari dormnya Evelyn itu ngelewatin ke arah rumahku lewat sini lebih deket. Iya. Kalau dari main gate, waduh. Muter-muter ya guys. Soalnya dari dorm aku ke main gate itu benar Jauh banget. Yang paling dekat juga di sini. Iya. Kalau kita semuanya dari sini. Dari sini. Terus kita dari sini akan belok ke sini. Di sini ada dua hal yang bisa dijelaskan. Satu itu PASU. Yes. PASU sendiri itu dia jual Merchandise kampus. SMU. Iya. Aku selalu pengen banget kesini untuk lihat-lihat. Woi, aku udah lihat-lihat sih udah kesini. Tapi maksud aku pengen kesini lihat-lihat untuk memutuskan beli lagi. Cuman aku selalu nggak kesampaian. mau masuk gak? Atau dia Ayo kita jelasin. tahu kan kenapa masuk? Karena jadi tertarik gitu guys. Aku memang tertarik. Ini dia. Banyak macam guys. Dari yang kayak alat tulis, entah apa namanya. Apa sih ini namanya? Kayak ini ada yang pembatas buku, ini ada yang kayak bros or something, ada yang magnet. Pink Shangki. Magnet, habis itu ada coaster, ada boneka, Ada botol, ada scarf, ada topi. ada vase. Itu kayak dijual. Kayaknya dijual dah. Kayaknya mungkin murid yang buat gak sih? Oh. Nggak tahu Wah, ya, itu aku baru tahu juga guys. Aku kira cuma pajangan doang sama ini. So ada banyak banget merchandise-nya. Ada sisir juga kayak aneh nggak sih? Ada sisir, topi, habis itu tote bag, alat tulis. Terus dia juga ada untuk kaligrafi, pen, buku, terus amplop, banyak banget. Dan yang aku tertarik untuk beli adalah giniannya nih guys, celana, kaos. Oh ini juga ada ini, apa sih, keychain sama apa ya, aku lupa namanya ini. Ya gituan lah guys, kalian tahu namanya. Oh, pop socket. Dia punya pop socket. Sangat menarik banget. Ada tas juga, dia jual tas juga. Cangkir.
Banyak yang kalian bisa beli di sini. Oh mana? Oh iya, dan sepatu. Ini lagi promo ini nih. Ini bagus tau. Jadi boleh beli. Pink, Georgie pink yang ini. Soalnya Tapi apa? Gayanya Georgie banget. iya, habis itu kayak simple banget. Jadi mau dipakai sehari-hari juga. Iya, bagus. Habis itu sejujurnya tempat merchandise ini di depan main gate juga ada guys, tapi bukan setelah masuk ke dalamnya, tapi ada di luarnya. Pas di luar main gate ya. Habis itu sebelahnya tempat merchandise itu adalah 7-Eleven. salah satu tempat yang paling sering kita datangi juga. Nah, kalau kalian masuk ke sini, ini tuh ada tangga yang bisa nyambung ke lapangan badminton yang murah itu guys. Sedangkan di depannya, ini mungkin belum buka. Oh, udah buka deh. Tempat main pingpong, lapangan pingpong. Iya, di sini juga ada kayak tempat yoga. Kalau misalnya HP kalian rusak, Oh ya, kalian rusak, kalian Kesini. boleh ke sini. ini adalah tempat benerin Oh, HP. digital experience. Yes. Di sini soalnya bapak-bapaknya sih baik ya. Kita Mm-mm. pernah perbaiki Teman kita. ya, teman kita pernah perbaiki HP. Dan usable sih sampai sekarang. Iya. Dan aku pernah mau perbaiki AirPods aku kan. Mm-mm. Jadi AirPods aku baterainya itu kayak udah Bocor. bocor. Jadi aku mau ganti baterai di sini. Habis itu dia kayak gak rekomen. Dia bilang Mm-mm. better beli yang baru aja. Iya. Jadi Jadi dia rasa lumayan baik jujur sih. sih. Iya, dia tidak scamming people. Habis 走 itu 这边走， kita 走这边 nyampe 走。 lagi ke sini guys. Yes, kita bentar lagi. Kita sekarang mau ke domnya aku. Iya. Ini dia jalanan yang tadi sebelah kanan dormnya Evelyn, sebelah kiri ada lapangan basket. Dan kita kalau lurus ke depan banget nih, ada dorm anak lokal lagi. Dorm anak lokal banyak banget sih di sini. Baik banget, iya. Kalau dorm intern cuma ada 3. Iya. Dorm kelima untuk anak lokal. Ini cowok punya sih. Oh, iya kah? Iya, Oh iya sih, tapi yang keluar selalu cowok-cowok. iya. Jadi khusus cowok. Mm-mm. Terus, apa yang menurut aku lumayan kasihan sebagai orang lokal ya, mereka punya toilet mandi Harus di luar. terpisah guys, jadi nggak di dalam satu gedung yang sama. Jadi kalau malam-malam tuh aku sering banget ngelihat ada banyak cowok yang bawa peralatan mandi, terus jalan ke arah toiletnya mereka gitu. Iya. Mereka kayaknya di belakang kantin yang satu lagi. Mm-mm. Terus di sebelahnya lapangan basket ada lapangan pickleball. Ini pas awal kita datang ini free tau. Free. Iya, kamu kalau nggak ada orang yang pakai, kamu boleh pakai. Tapi sekarang udah harus pesan. Iya. Tapi aku nggak tahu ya pesannya itu dari mana. Ada barcode-nya di situ. Terus dulu semester lalu tuh kita sering banget main pickle. Pickle nggak tuh? Pickle. Kita sampai beli raketnya sama teman-teman kita. Iya, patungan. Tapi kayak di past months udah nggak pernah. Iya, ini semester ini kita nggak pernah main pickle sama sekali sih. Iya. Soalnya kayak winter juga. Iya. Dingin banget pas winter. Dan kita udah mau sampai ke Dormnya aku. yes, karena lapangan pickle ini ada 2 kan. Ini oh ya, ini yang kedua. Habis itu ini yang ketiga. Dan lapangan yang ketiga ini pas di depan pintu masuknya dorm Evelyn. Benar sekali. Jadi dorm aku guys. Jadi dorm aku sendiri itu ada 3 building. Building A, B, sama C. Nah, building A itu khusus orang yang toiletnya di dalam. Tapi kamu bisa pilih kamu mau yang 2 orang atau yang 1 orang. Nah, kalau gedung B itu dia toiletnya di luar tapi campur. Ada lantai yang cowok, ada lantai yang cewek. Kalau di gedung aku sendiri, gedung C itu semuanya cewek dan toiletnya di luar. Gitu. Tapi masih bisa pilih guys, ada yang di gedungnya Evelyn ada yang 1 kamar berdua dan ada yang 1 kamar sendiri aja Tapi semua toiletnya di luar. Habis itu, di dalam gedung aku sendiri itu ada study room. iya enak banget. Lumayan gede. Tapi di dorm yang lain juga ada study room, cuman kalau dibandingkan dengan dorm 3, study roomnya Evelyn lebih bagus dan lebih luas. Iya, dan nggak padat banget. Soalnya Hmm. beneran tengahnya kosong. Mm-mm. Jadi nggak terlalu padat. Iya. Terus ini kan ada pintu masuknya di sebelah sini ya guys. Kalau kamu lurus terus, Jajang sampai ke Hesi. Hesi Shutang. Ya, sini adalah kantin yang paling sering kita datangin karena Dekat dengan dorm Evelyn. dengan dorm aku.
Dan menurut kita kayaknya paling enak. Iya, dan paling banyak pilihan dan yang paling kantin paling besar di Iya, sekolah kantin kita. paling besar, kantin paling luas. Dia ada 3 lantai. Yang lantai pertama sama kedua sendiri itu harus bayarnya pakai student card. Kalau lantai ketiga bisa bayar tanpa student card. Iya, lantai ketiga tuh lebih kayak kumpulan restoran gitu loh guys. Fancy things. Ya, fancy. Habis itu sekarang kita mau ajak kalian lewatin another jalan kecil. Jalan bener-bener sebelah kantin. Kita kecil banget, kita lurus aja langsung. Untuk bagi orang-orang yang suka belanja Taobao, kalian harus lihat nih. Ini penting banget guys. Untuk kalian yang mau sekolah di ICNU dan bertanya-tanya, kalau gue pesen paket ngambilnya di mana sih? Lewat jalan ini guys. Betul kali. Ingat ya, dormnya dorm 2, habis itu Lurus dong. lurus aja. Iya, jadi sebenarnya job aku lumayan strategis karena depannya kantin, mau ambil paket juga deket, Heeh. sama mau ke 7-Eleven mau kemana-mana juga Iya. lumayan deket. Dan Pintu masuk juga deket. iya, di dekat dorm aku itu ada gate, west gate, yang Kita akan tunjukin sebentar lagi. jadi kayak aku merasa strategis banget. Banget sih. Kalau di dorm 3 dia agak ujung ya menurut Dia aku ya. tapi lebih dekat dengan gedung Oh, kampus. iya, kalau dorm 3 lebih deket sama gedung sekolah. Tapi ya kurang ada apa-apa. Dan kalau kamu mau ambil paket, kamu harus dari ujung ke ujung. Tetap aja ke sini iya, karena tempat ambil paketnya benar-benar cuma satu, guys. Nah, ini kamu lurus aja. Lurus sampai mentok, guys. Jadi ini udah hari ke besokannya dan Evelyn akhirnya dapat paket. Jadi kita mau tunjukin gimana caranya kalian ambil paket. Betul sekali. Jadi kalau di China itu, especially kalau kalian di sekolah lah, itu ada satu tempat pengumpulan paket namanya China China. gitu. Nah di China ini sendiri nanti itu kayak paketnya banyak banget. Nah gimana nih kalian tahu paket kalian itu yang mana? First itu kalau kalian pakai Taobao sendiri itu langsung ada nomornya gitu. Nanti jadi kalian tinggal cari di dalam. Tapi kalau kalian pakai aplikasi satu lagi di mana namanya Pinduoduo, itu dia nggak ada nomornya. Nah, jadi aku biasanya tetap pakai aplikasi dari China sendiri. Nah, ini kira-kira aplikasinya warna biru kalau kalian nampak. Harusnya nampak lah ya. Kalau enggak ya nanti kamu insert sendiri. Tapi masalahnya nggak punya aplikasi, guys. Jadi nanti dia di dalam kayak gini nih kira-kira. Nah, dia ada nomornya. Nanti kita tinggal cari di raknya. Jadi dia kan ada 18, 5 dan angka belakangnya kan 18 itu sendiri itu Nomor raknya yang raknya. di mana. Kalau yang 5 itu di lantai yang mana di raknya, dan nomor terakhir itu pakai kita. Nomor Ayo yang kita ditempel. cari. Ya, mari kita langsung coba. Dia semuanya bernomor. Bernomor Jadi kita harus cari yang 18. 18. Nih 13 sampai 23. Nomor 18 sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, belakangnya kan 7, 3, 9, 6 kan. Nah, dia ada tempelannya, guys. Kita tinggal cari aja. Ya, ini 7, 3. 96. Bisa kita Bisa tinggal kita bawa. bawa. Ada satu hal lagi yang harus kalian lakuin sebelum kalian bawa keluar paket kalian. 哎，可以啦，一大的去哪？ Di sini ada tempat scan. Mesin ini kalian perlu scan barcode kalian sama scan barcode paket kalian. Caranya Kalau tinggal. kalian pakai aplikasi China sendiri, dia tinggal dari ini Cukuma, like keluar storage punya. Oh, Itu tempel. tinggal ditempel aja. Nanti kameranya nggak baca. Cukup cengkong. Udah cengkung. Oke, baru kita bawa keluar. Gitu deh. Paket diambil. Itu ada another tempat paling penting yang aku mau kasih tunjuk ke kalian. Sejujurnya dia tempatnya nggak cuma satu. Ada beberapa di sekitar Kalau di sekolah. kita, Di dalam gate ada sekolah, sih. di dalam sekolah nggak ada, tapi selalu di gate gitu. Cuman ini tuh kenapa Evelyn bilang tempat paling strategis? Karena dia dekat dengan pintu masuk kan. Nah di depan pintu masuknya itu ada yang namanya loker pengambilan makanan. Ya, kalau kalian pesan makan kayak Grab gitu di Grab China, Meituan gitu. Nah, ataupun yang lain itu semuanya diantar ke sana. Iya, Nanti kita di sana tinggal ambil di lokernya, tapi kita harus scan dulu. iya. Nah, di sini kadang pernah sih teman kita makanannya diambil sebenarnya. Karena itu gara-gara dia nggak masukin ke dalam loker tahu. Oh iya. Iya abangnya.
Oh iya, dan ada satu lagi yang dia pas buka itu pas rame banget. Habis itu dia kan buka, tapi dia belum di depan Iya, lemarinya. Habis itu diambil orang. ada orang yang salah ambil. Aku nggak tahu ya orangnya salah ambil atau Harusnya. memang sengaja ambil ya. Nah, ini kalau dari China yang lurus terus keluar, ada ini gate yang Evelyn bilang dekat. Anyway, kalau kalian di kamera kelihatan jauh itu karena aku pakai kameranya 0,7 ya guys. Soalnya kalau 0,1 nanti kita nggak muat berdua. Ini muka kita besar banget. Iya, nanti kalian lihat muka kita doang. Walaupun masuknya scan muka guys. Ayo Evelyn duluan. Soalnya tidak scan muka. Keluarnya tinggal keluar aja. Kalau kalian keluar, belok ke kiri ke sebelah sini. Ini mungkin karena bukan jam makan siang ya, jadi di sini terlihat sepi banget. Tapi kalau kamu jam makan siang, jam makan malam, sarapan juga mungkin. Nggak pernah lihat sih pas Kalau sarapan nggak pernah lihat. Sini semuanya motor abang Grabnya China, Grab Food, Gojeknya di sini semua. Ini namanya loker pengambilan makanan. Karena bisa tinggal di dorm tuh asik banget guys. Especially lebih murah ya daripada tinggal di luar. Jadi Iya. kalau misalnya kalian mau hemat, kalian boleh Tinggal di dorm. dorm. Tapi Dan fasilitasnya lumayan oke, dapat wifi. tapi kalau misalnya aku nggak tinggal di luar, nanti kamu nggak masak. Iya, tapi berarti di dorm sendiri itu ada dapur. Tapi kayak ya karena dipakai sama banyak orang kadang jadi Malas. Oke guys, segitu aja kita punya kampus tour. Yeay. Kalau nanti kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian boleh Komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe. dan juga share ke teman-teman kalian. Yeay, ada orang. Ada orang. Habis itu kalian boleh komen di bawah kayak video apa lagi yang harus kita bikin. Sampai jumpa dan Kembali. dan Dan itu aja sih, nggak ada lagi. oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.